الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعاد جنده وحازم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخاف بعض الشهور والأيام والليل بمسير الفضائل يعذب فيها الأجر والحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan di kauli alhamdulillah. Karena sampai dengan saat ini kita masih mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati dan menginjakkan kaki kita di atas buminya ini. Terlebih lagi saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertama, haji ini berbasis pada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diceritakan di dalam Al-Quran. Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang cerdas, anak seorang penjual batu, atau disebutkan nama ayahnya adalah Tara. Ada juga yang menyatakan Azar. Masa anak-anaknya dipenuhi dengan kisah-kisah ketaatan dan baktinya kepada kedua orang tuanya. Pada masa mudanya, Ibrahim alaihissalam mengalami kegelisahan. Bagaimana mungkin patung bisa memberikan perlindungan sedangkan ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, setelah ia menjadi nabi, Ibrahim alaihissalam diketahui melakukan penghancuran terhadap patung-patung yang ada di kuil kerajaan Namrud dan meninggalkan satu patung terbesar. Lalu ia taruh tongkat yang ia buat untuk menghancurkan patung-patung itu di tangan patung besar tersebut. Lalu ia pulang. Atas kejadian tersebut ia dipanggil dan terjadilah perdebatan tentang ketuhanan. Pertanyaan yang suka dijawab adalah, jika patung-patung itu tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, lalu bagaimana mungkin mereka akan bisa melindungimu? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, kisah selanjutnya adalah tentang kesabaran Ibrahim karena belum dikaruniai seorang anak. Hingga akhirnya Sarah meminta Ibrahim untuk menikah dengan Hajar pembantunya yang lebih muda agar mendapatkan anak. Lalu dari Hajar, Ibrahim dikaruniai seorang anak
yang tampan, pintar dan juga soleh bernama Ismail alaihissalam. Sedangkan di saat senjanya, akhirnya Sarah pun dikaruniai anak bernama Ishak alaihissalam di saat Nabi Ibrahim berumur 100 tahun dan Sarah berumur 99 tahun. Ismail alaihissalam lahir ketika ayahnya Ibrahim sedang mengembara memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hajar yang ditinggal sendiri melahirkan di Sahara dalam keadaan bingung. Ia lalu berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Kelak proses ini menjadi bagian dari ritual haji dan disebut sebagai sa'i. Setelah Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah, ia melihat anaknya menjejakkan kakinya ke arah padang pasir. Lalu keluarlah air. Hajar lalu berkata, Zam-zam, Zam-zam, yang artinya berkumpulah, berkumpulah. Dari itu kemudian lahirlah sumur air Zam-zam yang airnya tak pernah kering hingga saat ini. Tatkala Ibrahim pulang, ia begitu senang dengan kehadiran Ismail. Setelah sekian lama ia tak jua mempunyai anak. Saat Ismail masih kecil, sekitar umur 7 hingga 12 tahun, Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar ia menyembelih putranya itu. Dengan perasaan sedih, bunda, ia menyampaikan perintah Allah tersebut kepada anaknya. Alhamdulillah, Ismail adalah anak yang soleh, sehingga ia berkata, wahai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Melihat ketaatan ini, iblis mencoba menggagalkan keduanya melaksanakan perintah tersebut dengan tak hanya sekali, tapi hingga 3 kali iblis menggodanya. Ibrahim dan Ismail menolak serta melempari iblis. Kelak proses ini sekarang dikenal sebagai melempar jumrah ula, jumrah tania, dan jumrah akbar. Setelah berhasil menghalau iblis atau setan, Ibrahim hendak menyembelih Ismail dengan kepatuhan dan kepasrahan yang total. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor domba. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai simbol awal mula ibadah kurban yang kita laksanakan setelah sholat Idul Adha atau pada tanggal 10 Zulhijjah hingga berakhirnya 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim ini. Di antaranya adalah pertama, menyampaikan kebenaran walaupun itu tidak enak. Kedua, sabar dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, anak dan semua yang ada adalah titipan. Jangan pernah merasa bahwa itu adalah milik kita secara mutlak ataupun hakikat. Yang keempat, teguh pendirian dengan tidak mau tergoda kepada godaan setan. Tetap berjalan lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, menyembelih ego kita dan berbagi kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, inilah sedikit apa yang bisa Al-Fatih sampaikan. Semoga kita semua diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke Makkah dan Madinah. Syukur-syukur bisa melaksanakan ibadah haji. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani hidup kita dalam akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah.
وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر واتقوا أمنه واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين، واغفر من قتل المسلمين ودمر أعداء الدين، وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن وما ظهر منها وما بطن عن بلدين إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.